Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Aulicia Fitri dari kelas 10 IPA 5. Saya akan menceritakan kembali biografi tentang Amri Gunawan, pendiri Rabbani. Amri Gunawan, pemilik sekaligus pendiri Rabbani, sebuah produsen memproduksi jilbab atau kerudung muslimah yang terkenal di Indonesia. Perusahaan Rabbani yang didirikan oleh Amri Gunawan bersama istrinya Nia Kurnia pada tahun 1994 di bawah bendera CV Rabbani Asyisa. Amri Gunawan, beliau lahir di Biren, Aceh Utara pada tanggal 2 Februari 1967. Setelah menanamkan sekolahnya, Amri Gunawan kemudian merantau ke Bandung. Di kota Bandung, ia kuliah di jurusan Ekonomi Universitas Padjadjaran. Di sini ia aktif organisasi kemahasiswaan di bidang kerohanian, sehingga ia kemudian menjadi seorang aktivis. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dari jurusan ekonomi di kampusnya. Amri kemudian memilih untuk kuliah di jurusan sastra Arab pada kampus yang sama. Di usia 22 tahunnya, ia menikahi Nia Kurnia, wanita kelahiran Sumedang 14 Maret 1969, yang kini sebagai Direktur TV Rabbani Asyisa. Nia Kurnia ketika itu masih berstatus mahasiswi di Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran. Ketika menikahi Nia Kurnia, Amri meminjam uang sebesar Rp60.000 pada guru ngajinya untuk dibelikan mas kawin. Setelah menikah, Amri kemudian bekerja berbagai jenis pekerjaan yang dianggapnya halal untuk menafkahi keluarga kecilnya. Salah satu pekerjaan yang ia kerjakan adalah berjualan kaset dan buku-buku Islam di masjid kampus pada tahun 1991. Pada saat itu, buku-buku Islam dari Jakarta ke Bandung masih sangat sedikit. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amri Gunawan. Modal dari istri dan mertuanya kemudian ia gunakan untuk mencetak brosur dan membayar buku-buku yang ia jual. Usahanya berjualan buku yang dikerjakan oleh Amri Gunawan berjalan dengan lancar. Dalam waktu 3 bulan, ia sudah bisa mengembalikan modal yang ia pinjam dari mertuanya. Tak lama kemudian, Amri Gunawan memutuskan berhenti dari bisnis berjualan buku. Amri bersama istrinya banting setir ke bisnis jilbab atau kerudung pada tahun 1994, berbekal keahlian istrinya di bidang menjahit dan desain. Awal mula usaha jilbab, Amri dan istrinya tidak berjalan dengan baik. Ketika itu, Amri memiliki karyawan sebanyak 30 orang di bisnis sebelumnya. Peralihan bisnis dari berjualan buku ke bisnis jilbab membuat karyawannya memilih untuk mundur karena tidak siap dengan peralihan tersebut. Namun di hari yang sama, Amri mendapatkan 30 karyawan yang baru. Ketika itu permintaan akan kerudung atau jilbab meningkat secara pesat di Bandung ketika itu. Sebagai inovasi produknya di tahun 2000, Amri Gunawan kemudian menciptakan model kerudung instan yang berbahan kaos. Selanjutnya, pada tahun 2003, Amri mengeluarkan produk kerudung atau jilbab yang berkreasi. Ide tersebut ia dapat ketika berkunjung ke Tanah Suci. Amri Gunawan terus berkreasi menciptakan model-model kerudung atau jilbab yang baru. Inovasinya ini membuat banyak konsumen sangat menyukai produknya. Sekitar 90% produknya adalah kerudung dan jilbab. Selebihnya adalah produk lain seperti gamis atau perlengkapan muslimah lainnya. Outlet atau toko pertama Rabbani berdiri di kawasan Sekeloa, Bandung, menempati bangunan yang berukuran yang luasnya 2 x 3 meter. Alamat pabrik Rabbani semua berada di Bandung. Rabbani memiliki 4 pabrik yang memproduksi kerudung dan jilbab. Setiap pabrik mampu memproduksi 10.000 kerudung atau jilbab per harinya. Tidak mengherankan bila Rabbani pantas disebut sebagai produsen kerudung terbesar di Indonesia ataupun Asia dalam struktur organisasi Rabbani. Hingga saat ini, Rabbani dan ribuan ratusan karyawan dengan outlet yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk di Malaysia dijuluki sebagai Profesor Kerudung Indonesia. Omset Rabbani pun mencapai ratusan miliar. Untuk memperluas pangsa pasarannya, Rabbani bekerja sama dengan para agen-agen yang membantu memasarkan produknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.